Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini di Jumat yang berkah ini, alhamdulillah tim Lensa Masjid Waitenong di pekan ke-11 alhamdulillah sudah berada di Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah. Daerah di desa Seluangan. Seluangan. Masya Allah. Kecamatan apa nih? Kecamatan Waitenong. Masih Waitenong. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berjumpa lagi di insya Allah safari masjid kita di pekan ini ada di Masjid Nurul Iman di desa Seluangan, Kecamatan Waitenong. Baiklah, saya sudah bersama dengan salah satu takmir Masjid Nurul Iman. Ya, di sebelah saya ada Pak D. Siapa Pak D? Ahmad Thayyibi selaku takmir, dan alhamdulillah kita berkesempatan sholat berjamaah dan diimami oleh beliau. Subhanallah, masya Allah, sungguh suatu kesempatan yang langka bagi kami anak-anak muda. Dan di sebelahnya lagi ada Pak D, sesepuh ya Pak D ya? Ya, Fahriono Harjo. Fahriono Harjo, sesepuh masjid, sesepuh lingkungan sini. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai mulai dari masjid, kegiatan, dan mungkin nasihat-nasihat buat kami anak muda ya Pak ya. Jadi Pak mau bertanya masalah masjid ini. Nama masjid ini namanya apa ini Pak ya? Namanya itu Nurul Masjid Iman. Nurul Iman. Ya. Nggak pernah dirubah-rubah. Enggak. Alhamdulillah. Pembangunannya ini mulai dari tahun kapan ya Pak ya? Kalau bangunannya itu kan masjid itu sudah ganti tiga tahap ya. 3 tahap ya. Yang pertama itu masjid tapi bentuknya masih seperti musola. Itu dulu tempatnya bukan di sini. Itu kira-kira di sebelah barat sana, kurang lebih dari sini 100 meter. 100 meter. Kemudian ya mengingat semakin banyaknya penduduk, kita ambil tempat yang strategis, tempatkan di sini. Waktu itu masjid itu masih semi permanen. Nah, setelah yaitu semakin tambah tahun mungkin semakin banyak masyarakat atau penduduknya, sehingga kita sepakat untuk bangun secara permanen sekarang ini. Ya. Masya Allah. Jadi ya dari tahun 83 itu sudah ada masjid yang katakan tadi masih ya. bentuk musola di sana. Musola. Ya. Kalau ini kurang lebih ya sekitar tahun 90-an lah. 90-an ya, Masya Allah. Kita baru lahir ini Masya Allah, 90-an. Wah, luar biasa. Berarti beberapa tahap ini, udah berapa kali renovasi berarti ya? Masya Allah. Berarti semakin tahun semakin berkembang, masyarakatnya semakin banyak berarti ya? Kalau semakin tahun masyarakatnya semakin berkembang, semakin banyak, alhamdulillah. Ya. Cuman untuk ngisinya, kalau bangunnya mungkin cukup sulit, tapi untuk ngisinya jauh lebih sulit lagi. Iya, masalah ibadah itu. Kalau kita berkunjung safari ke masjid, kalau kata nasihat dari pengurus takmirnya juga, kalau bangunannya mudah katanya. Kalau masalah ibadahnya itu yang bingung. Itu memang udah umum mungkin Pak. Makanya anak-anak muda di sini pengen belajar. Kita safari ke masjid-masjid, mengenal bagaimana kegiatan, mengisi. Ya itu salah satunya mengisi. Kita kan kalau masjid itu udah banyak sih sebenarnya. Setiap tempat, setiap sudut, setiap titik ada semua masjidnya. Cuman kita telaah lagi dalamnya isinya itu yang lumayan. Iya benar. Oh, berarti sudah lama ini pada masjid di sini. Ya, sudah itu dari tahun 90 sudah ada. 90 sudah ada, Masya Allah. Jadi untuk kegiatan masjidnya ini pada bagaimana? Buat ibu-ibu, bapak-bapak, ataupun anak-anak mudanya bagaimana? Kalau di sini untuk kegiatan itu baru ada karena ya jujur saat masjid awal di sana itu kiainya sudah almarhum. Sementara itu kelihatannya ini kok terjadi ada kekosongan ya, nggak ada kiainya. Jadi saya tuh sebagai penerus saja. Jadi katakanlah di sini sampai sekarang nggak ada kiainya, hanya adanya ya jamaah saja. Nah, tapi kan mengingat kita sudah membuat, kalau kita nggak ngisi bahkan kita berdosa. Nah itu kan
Yang namanya masjid itu bagaikan kendaraan, kalau tidak dipakai ibadah otomatis kan istilah kendaraan itu nggak dapat hasil. Sama dengan masjid, kalau tidak dipakai ibadah itu ya nggak dapat pahala kan gitu. Benar. Jadi sebatas kemampuan kami di sini yang ngajak sama khususnya keluarga. Alhamdulillah untuk kegiatan sholat fardu 5 kali itu walaupun hanya 7 orang itu bisa terisi terus. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, kita bisa apa itu menghargai yang namanya waktu. Ya namanya kesibukan petani itu memang nggak ada habisnya. Jadi kita bagi, kita atur supaya waktu itu terisi semua. Ibadah terisi pada ya, kegiatan kita petani juga kita dapatkan, pekerjaan pun bisa kita selesaikan. Masya Allah. Wah, itu suatu semangat pada kata kuncinya. Kalau ibadahnya masih tetap kita sempatkan, terus masalah duniawi maisyah kita buat menjalani kehidupan masih tetap terjalankan. Luar biasa pada. Berarti setiap hari 5 waktunya masih berisi di Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Berarti kalau masalah kegiatan buat ibu-ibu, bapak-bapak, terus anak mudanya masih belum di sini. Belum. Ya, bapak-bapaknya adanya hanya malam Jumat yasinan keliling. Ya, kalau ibu-ibunya pengajian setiap hari Jumat selesai salat Jumat itu saja. Kalau pemudanya malah ini belum ada kegiatan. Iya. Yang penting itu yasinan itu saja. Pemuda masih ikut ke taruhlah bapak-bapak ya, pengajian. Gitu. Berarti untuk anak mudanya masih belum di sini. Belum ada. Sama sih sepertinya. Kalau anak muda memang agak sulit ini masalah buat ibadah ke jalan Allah ini, mungkin harus ada bimbingan lebih lagi. Tapi alhamdulillah kalau anak mudanya tadi waktu sholat masih ada beberapa orang anak muda tadi. Itu dari pondok apa? Itu bukan dari apa itu di Kang Buko itu sekolah apa itu namanya? MA. Bukan madrasah. Semea apa ya? Bukan Semea. Madrasah SDIT SMA. Bukan SMA. Oh ya. Oh dia dari SMA betul itu tadi. SMA. Malah makanya saya tanya tadi adik apa kawan dari Endra itu, kirain itu yang saya maksud. Iya tadi mau ngomong Mbak Asar kalau nggak ada kegiatan kita ngobrol-ngobrol ini di masjid. Alhamdulillah. Mungkin lagi ada kegiatan mungkin. Berarti mereka tadi masih SMA. Iya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah itu harus dididik benar itu Pak Deh. Harus dirangkul itu anak-anak muda. Karena apa? Anak muda sekarang agak susah kalau masalah diajak ke masjid, diajak ibadah. Luar biasa. Tapi alhamdulillah dari kita beberapa pekan kita kan sudah ke 11 Pak Deh. Ke 11 apa ke 12 nih? 11 ya, ke 11. Di setiap masjid rata-rata memang belum seperti ini. Masih satu masjid yang kita lumayan ada. Satu masjid. Kalau yang kayak di salah satu masjid juga belas nggak ada sama sekali. Jadi yang azan kita, yang datang kita, waduh, pekan kemarin kayak gitu Pak De. Jadi asar itu nggak ada siapa-siapa. Jadi ya kita termasuk alhamdulillah masih bisa mengisi. Nah kita pikirkan kalau kita nggak ada gimana ini kalau kosong. Yang namanya ibadah kewajiban ini 5 waktu kan kewajiban ini, bukan sunnah, bukan amalan ya. Tapi ini namanya kewajiban. Kalau nggak ada ini bingung juga. Benar kata Pak De tadi seperti motor jadi. Masya Allah. Sedikit mungkin nasihat buat anak-anak muda Pak De, buat teman-teman mungkin yang belum bisa hadir bersama kita. Mungkin ada nasihat dari Pak De. Monggo. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murdinya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji serta ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa bertemu dengan adik-adik dari Wetenung sana, kelompok pengajian. Dengan kita ucapkan syukur walaupun di atas gunung tempatnya sulit jalannya, namun dengan kita merasa Allah memberikan kesehatan kita sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan tersebut untuk kita silaturahim. Sebab apa? Menurut
kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka menjalin silaturahim, maka beliau akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya, khusus urusan rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik-adik tergolong hamba Allah yang akan dipanjangkan umurnya, tentunya umur yang barokah juga. Amin. Dan untuk selanjutnya saya berterima kasih betul, sekarang sudah tergolong barang langka ya, namanya anak-anak muda sekarang itu biasanya dunianya beda dengan dunia keagamaan, tapi alhamdulillah saat-saat kayak gini adik-adik masih kompak demi menjalankan perintah Allah. Saya sebagai orang tua hanya mendoakan saja ya. Kalau saya ngomong yang banyak-banyak itu, di samping saya bukan ahli ceramah juga takut salah, hanya intinya ya saya pesankan, kita hidup ada yang berikan hidup kita, kemudian nantinya kapan waktunya juga akan kembali kepada yang maha kuasa. Oleh sebab itu, mumpung ini adik masih dikasih kesehatan, masih muda, masih banyak jangkauan ya, saya sebagai orang tua hanya mendoakan apa yang menjadi cita-cita adik semuanya mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita tidak melupakan yang maha kuasa. Seandainya kita nanti menjadi apa itu namanya manusia dewasa, kok kebetulan Allah memberikan itu yang namanya jatah kita menjadi seorang pegawai atau pegawai negeri, juga menjadi pegawai yang amanah. Kalau kita sebagai seorang Islam juga Islam yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat di sini. Amin. Jadi itu saja, ada saya tidak bisa memberikan yang panjang lebar. Sekali lagi terima kasih, dan segala kesalahan mohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan hadirin atau adik-adik saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.